semua para peserta Top Millennial Indonesia. Di kesempatan video tutorial yang pertama ini, saya ingin memberikan tutorial kepada Anda terkait dengan pembentukan objek, utamanya nanti kita gunakan untuk memformat desain atau tema. Jadi, untuk membangun sebuah multimedia pembelajaran interaktif menggunakan PowerPoint, yang perlu kita kembangkan adalah bagaimana membuat konsep desain yang tentunya sangat memikat, sangat menarik, sehingga membuat siswa kita betah belajar bersama kita. Bagi Anda yang tentunya sudah pernah menggunakan PowerPoint, tentu sangat paham dengan menu desain ya. Di menu desain ini kita disediakan beberapa templates atau themes yang bisa kita pakai untuk membangun desain media pembelajaran kita. Tetapi kalau kita hanya terpaku dengan desain-desain ini atau themes ini, tentu karya kita akan sangat standar, artinya akan sama dengan orang-orang lain yang membuat media itu. Apapun materinya, selama dia menggunakan themes ini, artinya nanti layout atau tampilannya akan sama saja. Oleh karena itu, saya ingin mencontohkan bagaimana kita berinovasi, bagaimana kita membangun sebuah desain themes yang menarik yang kita kreasikan dengan berbagai macam gambar ataupun objek-objek yang ada di dalam PowerPoint ini. Dan inilah materi pertama yang akan Anda pelajari pada tutorial kali ini. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita mulai kelasnya dengan cara Anda masuk ke PowerPoint Anda atau membuka PowerPoint Anda. Untuk saya akan menambahkan satu slide baru di sini, menu home, kemudian ditambahkan pada toolbar new slide. Di new slide ini akan saya pilih yang blank saja karena saya akan membangun sebuah slide yang kosong yang tidak ada teks dan sebagainya. Ya, untuk Anda yang ingin mengganti layout tinggal pilih menu home, di sini ada layout ya. Ada berbagai macam layout yang bisa Anda pakai. Baik, kita mulai dengan menambahkan satu objek baru. Di sini saya tambahkan sebuah gambar ya, insert picture. Pastikan Anda sudah mempunyai beberapa gambar di dalam komputer Anda yang nanti akan dijadikan background ya, seperti ini. Gambar apa saja boleh ya. Tentu akan lebih baik jika Anda sudah memang menyiapkan sesuai dengan tema materi yang akan dibahas. Jadi contohnya kalau Anda mau menjelaskan tentang materi IPA misalkan, kemudian pembelajarannya atau materinya adalah tentang kelestarian hayati misalkan, maka Anda siapkan background yang matching dengan materi yang akan Anda sampaikan itu. Nah, di sini saya pilih salah satu gambar saja, bebas saja ya. Nah, di sini saya pilih salah satu gambar secara bebas saja ya, seperti ini. Ada beberapa koleksi gambar, saya pakai insert. Selain dari menu insert picture ini, Anda bisa masuk menggunakan online pictures ya. Jadi Anda langsung mencari gambarnya di internet secara online ya. Itu tentu akan lebih menarik, nanti akan dipraktekkan. Ya, kalau ini saya dari gambar yang sudah tersedia di komputer saya ya. Kemudian kita rapikan sesuai dengan ukuran daripada slide kita ya, layar kita. Nah, nanti seperti ini polanya kurang lebih akan kita bangun ya, sangat sederhana seperti ini. Tetapi ini akan menjadikan sebuah desain Anda yang sangat berbeda dengan orang lain. Setelah saya tambahkan satu objek ini, kemudian saya masukkan lagi yaitu sebuah rectangle dari insert, kemudian toolbar shape, saya pilih rectangle. Kemudian saya buat di sini. Kira-kira saja ya panjangnya, tingginya. Kemudian Anda masuk ke menu format untuk mengganti fill-nya, ini shape fill. Saya pilih warna seperti ini. Outline kalau mau pakai silakan, kalau tidak maka di sini dipilih no outline. Seperti itu. Kemudian saya duplikasi. Saya Ctrl D ya, Ctrl D. Maka akan punya objek baru. Nah, kalau Anda nggak mau pakai teknik duplikasi ya tinggal dibuat lagi dari awal. Ini kalau pakai duplikasi lebih mudah ya. Nah, ini saya buat tipis sekali. Saya taruh di sini. Dan warnanya saya ganti ke white, putih ya. Nah, begitu. Kemudian saya tambahkan satu objek lagi. Di sini insert lagi. Saya pilih yang ini ya. Round diagonal corner rectangle. Dan saya buat di sini.
lukis untuk bagian kiri sini. Nah, begitu. Kemudian kita kasih warna fill ya, biru tua ini. Nah, begini boleh. Yap. Nah, pembuatan warna ini Anda kalau warna di sini tidak ada maka pilih more fill color ya. Kalau ingin lebih variatif ini bisa diklik ini warnanya, kemudian pilih tingkat kecerahan atau kegelapan di sini ya. Tinggal lihat ini hasilnya new ini. Dan Anda bisa mengatur transparansi dan sebagainya di sini ya. Kalau sudah nanti di OK. Selain itu juga Anda bisa menggunakan warna ini gradien ya, gradasi, sehingga warnanya akan lebih gelap ke terang atau sebaliknya. Ini lihat seperti ini. Jadi kalau saya pilih gradasi ya, gradien misalkan saya pilih, nah seperti ini, dimana bagian sini lebih gelap dan sini lebih terang. Oke, begitu. Berikutnya di sini saya setting dengan outline ya. Kalau tadi picture atas ini tidak pakai outline, sini saya pakai outline. Saya pakai white outline-nya. Kemudian saya tebalkan white-nya ya. Jadi outline ini mau menyesuaikan kebutuhan kita, bisa kita pakai, bisa kita tidak pakai ya, terserah saja. Kemudian sesuaikan tebal tipisnya. Nah, selain menggunakan ini outline tadi ya, ini ada efek-efek lain ya, seperti ini shape effect ini, ada efek shadow, reflection dan sebagainya. Ini kilas-kilas saya bahas ya, nanti akan kita bahas lebih detail di kelas berikutnya. Untuk hari ini ya silakan kalau Anda mau pakai, misalkan saya mau pakai untuk ini objek yang warna kuning ini, di sini saya pakai efek shadow misalkan ya, shadow yang ini. Nah, maka di bawah sini akan ada bayangan ya, bayangan begitu. Nah, nanti Anda cermati saja di situ. Berikutnya saya tambahkan lagi satu objek shape ya. Di sini saya pakai objek yang ini. Apa ini namanya ya? Kita lihat aja kan, kalau kita tempelkan ini muncul namanya ya. Kemudian saya buat nah seperti ini. Jadi kemudian saya rotasi, saya balik karena saya inginkan objek yang ini ada di sana ya. Ini saya rotasi, set. Nah, begitu. Nah, saya tempelkan di sini. Tarik ke sini. Ya, begitu kurang lebih ya. Nah, ini sesuaikan aja ini. Dia di sini saya fill-nya saya kasih warna putih. No outline ya, no outline. Kemudian saya gradasi. Ini putihnya saya gradasi. Gradient ini more gradient. More gradient. Nah, akan muncul jendela di sini ya. Gradiennya nih gradient fill. Nah, seperti ini. Anda bisa tentukan dengan seperti ini. Nah, lihat. Jadi ini mana lebih terang, lebih gelap, ini bisa dilihat ya. Nah, begitu. Ini bisa diganti warnanya ini. Klik aja salah satu ini bandolnya ini. Kemudian Anda tentukan warna. Misalnya saya pilih ini, ya dia akan semakin gelap itu ya. Kalau ada yang ingin dihapus, ini caranya nih, klik, nah dia kehapus. Oke, gitu ya untuk fill. Kemudian saya tambahkan objek untuk aksesoris ya. Aksesorisnya di sini saya tambahkan lagi dari menu insert. Ini kemudian saya pilih yang objek ini, diamond ya. Dan saya buat di sini. Colornya kita ubah ke ini, no outline ya. Nah, ini untuk aksesoris saja, jadi memperindah atau mempercantik ya. Saya duplikasi CTRL-D dan saya kecilkan ukurannya. Saya duplikasi lagi CTRL-D. Nah, begitu. Kemudian kita rapikan ya, di blok semuanya ketika objek ini. Kemudian di menu format sini ada line middle ya. Kemudian line distribute horizontal. Nah, kemudian ini saya tambahkan lagi satu garis rectangle ya, saya timpakan aja, set. Nah, begitu. Warnanya ini sama. Ini no outline ya. Nah, kurang lebih begitu.
Ini pengembangan ya, jadi kreativitas saja Anda bangun seperti apa silahkan ya. Ini hanya contoh, nanti Anda kreatif aja, Anda berpikir kreatif, saya tambahkan objek ini agar menarik begitu ya, agar tampilannya semakin bagus ya, silakan. Nah, ini saya kasih contohnya aja. Oke, berikutnya kita akan membuat layout untuk menempatkan teks ataupun objek-objek yang nanti akan kita presentasikan ya. Nah, di area inilah kita akan membuat objek tersebut ya. Caranya mudah saja, kita gunakan lagi menu insert. Kemudian di sini kita menggunakan rounded ya. Kita lukiskan saja di area ini. Kemudian titik kuning ini bisa kita geser kalau Anda menginginkan objek lebih tumpul, misalkan begitu. Ya, ini selera saja ya, sesuai kreativitas masing-masing. Kemudian warna kita ubah menjadi white saja, karena untuk whiteboard ini memang lebih baiknya putih ya. Kemudian kita kasih outline. Bisa juga diberikan efek ini biar lebih menarik. Misalkan saya berikan efek ini shadow ya, shadownya offset center sehingga lihat, nah ada efek shadow di sekelilingnya ya, bayangan begitu akan lebih bagus ya tampilannya. Oke, begitu untuk layout tag ya. Nah, bisa juga ini misalkan diberikan transparansi juga bisa. Ini di sini bisa diatur transparansi ini di fill ya. Nah ini ya, ini klik saja ini pada format shape style, ini klik di drop down nih ya, format shape ya. Maka di sini ada transparansi. Nah, ini bisa disetting sekitar mungkin 5-10% saja. Nah, begini. Ya, di sini akan sedikit transparan ya. Tapi jangan terlalu transparan ini. Kalau terlalu transparan nanti malah tag yang kita tuliskan di depannya tidak menarik. Jadi kurang lebih ya 10 saja. Nah, 10 ini masih layak ya. Jadi background belakangnya ini kelihatan, tetapi nanti tag di depannya juga kelihatan begitu. Baik, begitu untuk area teks atau objek ya. Nah, berikutnya kita buat judul ya, agar lebih jelas media ini untuk pembelajaran apa. Kita kembali ke menu insert, Anda pilih word art ya. Nah, kita bebas saja pilih ya. Ini yang sudah jadi settingannya atau layoutnya udah jadi, jadi bisa kita pilih salah satunya. Boleh ini, terserah ya, Anda mau pakai yang mana silakan saja. Saya pakai yang ini. Nah, muncul your text here. Nah, ini kita ganti dengan judul media kita. Misalkan saya akan buat media pembelajaran IPA ya, gitu. Nah, kemudian font size-nya dikecilkan ya, agar muat di area ini. Nah, di layout di sini ya, mungkin 38 nih saya cocoknya. Nanti sesuaikan aja, sesuaikan dengan ukuran Anda membuatnya ini. Yap, udah manis ya seperti ini. Oke, sip. Ya, jadi judulnya. Satu lagi yang perlu kita tambahkan adalah tombol ya, karena yang kita buat adalah media pembelajaran interaktif ya, dimana semua bagian saling terinteraksi, saling terkoneksi ya. Maka kita membutuhkan tombol. Nah, ini saya akan contohkan membuat tombol utama, tapi dasarnya dulu ya, karena saya belum membahas tombol secara lebih detail. Jadi intinya tombol utama atau tombol dasar yang harus ada di sini ya, yaitu untuk mengelola sesuai dengan kompetensi pembelajaran yang kita inginkan. Maka di sini kita masukkan lagi dari menu insert, pakai shapes juga ya, shapes juga. Anda bisa memilih mau menggunakan yang mana. Saya pakai yang ini aja, snip same side nih. Nah, ini tampilannya lebih menarik ya, seperti ini. Yap, nah kurang lebih seperti ini. Oke ya, ini. Nah, ini kemudian kita layout, kita bisa menggunakan shape style ini. Di sini ada macam-macam pilihan ya. Nah, Anda bisa pilih salah satunya. Begini. Atau kalau mau lebih bagus ya pilih nih shape fill-nya warnanya apa begitu ya, tentukan sendiri gini juga bisa ya, tidak harus yang sudah jadi. Kemudian dikasih apa efek, misalnya saya tambahkan efek bevel ini seperti ini, jadi berlevel ya. Nah, seperti itu jadi lebih tebal ya. Nah, begitu juga bisa. Jadi nanti bisa Anda pakai ini. Dan saya kasih teks ya, klik kanan edit text. Saya kasih prolog begitu. Jadi prolog itu nanti untuk awalan atau kata pengantar ya. Jadi di bagian awal kita kasih pengantar. Style tagnya Anda bisa pakai ini, word art style ya. Nah, ini. Nah, tinggal tentukan apa namanya,
font size-nya. Di sini misalkan kurang besar ya. Ini coba saya ubah misalkan ke angka sekitar 24 mungkin ya, cukup ya, atau 28. Nah, sesuaikan aja nanti ya, bebas. Nah, begitu. Saya copy saja atau saya duplikasi. Oke, 6 tombol ya. Nah, tinggal saya ubah redaksinya ini menjadi kompetensi. Di sini materi, pustaka, evaluasi, profil. Nah, ini untuk judul ini biasanya yang saya standarkan seperti ini. Jadi nanti Anda boleh persis seperti ini, boleh yang lain juga bisa saja ya. Jadi prolog ini nanti untuk menjelaskan pengantar ya, kata pengantarnya, kompetensi ini sesuai dengan kurikulumnya, kompetensinya apa saja ya, ada kompetensi inti, kompetensi dasar dan seterusnya. Kemudian materinya, nah nanti materi misalnya materi 1, 2, 3, 4-nya ya disampaikan di bab materi gitu ya. Kemudian nanti ada pustaka, daftar pustaka yang Anda pakai, kemudian evaluasi untuk uji kompetensi, dan terakhir profil Anda. Nah, itulah yang kita buat di sini ya, standar untuk membuat layout. Nah, demikianlah salah satu contoh bagaimana kita membuat themes atau desain dengan sangat mudah ya, hanya memanfaatkan shape, kemudian pengaturan beberapa format dan juga beberapa gambar ya yang kita kembangkan gitu. Jadi desain atau themes yang kita buat ini sangat unik ya, sangat personal begitu. Tidak sama kalau kita menggunakan menu desain ini. Kalau Anda pakai menu desain ini, nanti setiap orang akan menggunakan ini yang sama gitu ya. Jadi hasil Anda itu tidak unik ya, tidak personal gitu. Tapi kalau Anda membuat sendiri itu hasilnya akan personal. Nah, ini kan baru contoh dasar ya. Nanti kita akan kembangkan dengan desain yang tematik dan sebagainya ke depan begitu ya. Ini satu contoh dasar. Semoga Anda bisa berpikir kreatif ya, bagaimana mengembangkan, berimprovisasi ya. Jadi yang Anda ikuti adalah pola ya, pola dari apa yang saya berikan ini, pola atau cara kerja saya begitu. Nah, itu Anda contoh gitu. Anda tidak harus membuat persis sebagaimana yang saya contohkan ini ya. Ini baru contoh sangat dasar. Nah, silakan Anda kembangkan gitu. Anda kreatif ya, Anda kembangkan sendiri idenya bagaimana membuat objek-objek gitu ya. Ini kan semua kreativitas. Jadi tidak ada batasan Anda harus membuat kotak di sini, kotak di situ, tidak ya. Tapi bagaimana Anda berpikir kreatif itulah yang akan menentukan hasil karya Anda. Baik Bapak Ibu, itu dulu ya untuk tutorial pertama ini. Nanti kita sambung di kelas berikutnya dengan tentunya materi yang lebih banyak lagi. Oke, tetap semangat belajarnya. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.